Gulfstream G650 dengan kapasitas 12 penumpang itu melintasi langit India. 9 jam penerbangan non-stop dari Paris. Pilot memutuskan singgah sebentar di New Delhi untuk mengisi bahan bakar. Tidak lama, hanya 1 jam, kembali mengangkasa menuju Indonesia. Pukul 9 malam. Kamu tak makan malam, Zul? Salah satu pilot yang baru kembali dari toilet bertanya. Zaman menggeleng. Nampan berisi makanan di sampingnya yang disediakan awak kabin masih utuh. Dia sedang berkutat dengan laptop yang tersambung jaringan internet, membuka Google Maps mencari sesuatu. Pilot itu beranjak mendekat. Kamu terus bekerja sejak dari Paris, Zul. Tak henti menatap laptop. Macamlah lebih fokus dibanding kami yang mengendalikan pesawat ini. Ada 2 pilot yang mengemudikan pesawat jet. Salah satunya yang sedang menyapa Zaman, bernama Razak, berkewarganegaraan Malaysia. Apa yang sedang kamu kerjakan, Zul? Aku sedang mencari sebuah tempat, encik Razak. Sebelum kita mendarat di Jakarta, aku harus sudah mengetahuinya, atau kita tidak tahu tujuan berikutnya. Heh, Jakarta bukan tujuan akhir kita, Zul. Bukan, Jakarta hanya transit. Lantas sebenarnya apalah tujuan kita? Perkampungan nelayan dengan nama Bungin. Kita terpaksa transit lama di Jakarta, hingga aku tahu di mana lokasi persisnya, baru bisa meneruskan perjalanan. Bungin. Dalam banyak bahasa, Bungin berarti pasir. Ada banyak tempat di Indonesia yang bernama Bungin, Zul. Bahkan di Malaysia, Brunei, Thailand Selatan juga ada. Pilot berusia 50 tahun itu duduk, ikut menatap laptop. Pesawat melaju stabil dikendalikan rekannya. Cuaca cerah di luar sana. Langit tanpa awan. Bulan terlihat menawan. Pemandangan dari jendela menakjubkan. Apakah tidak ada petunjuk lain selain namanya? Mungkin aku bisa membantu. Zaman meraih buku diary milik Sriningsih. Buku catatan ini sederhana. Hanya ada 10 halaman yang berisi tulisan, dibagi menjadi 5 bagian, masing-masing 2 halaman. Setiap bagian hanya ada 1-2 paragraf pendek, beserta 1-2 foto yang ditempelkan di halaman bagian itu. Sejak menerima diary itu dari Aimee, Zaman berkutat di 2 halaman pertama. Juz pertama, tentang kesabaran, 1946 sampai 1960. Terima kasih banyak atas pelajaran tentang kesabaran. Bapak, aku akhirnya memahaminya. Apakah sabar memiliki batasan? Aku tahu jawabannya sekarang. Ketika kebencian, dendam kesumat sebesar apapun akan luruh oleh rasa sabar. Gunung-gunung akan rata, lautan akan kering. Tidak ada yang mampu mengalahkan rasa sabar. Selemah apapun fisik seseorang, semiskin apapun dia, sekali di hatinya punya rasa sabar, dunia tidak bisa menyakitinya. Tidak bisa. Terima kasih banyak untuk tempat yang telah mengajarkan pelajaran ini. Di sini, di tempat di mana rumah-rumah saling bersinggungan atap, tiada tanah, rumput, apalagi pepohonan yang terlihat oleh elang yang terbang tinggi. Di sini, di mana rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut, perahu tertambat di tiang-tiang, dan kambing-kambing mengunyah kertas. Terima kasih. Razak mendengarkan Zaman yang membacakan paragraf tersebut. Rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut. Razak bergumam pelan. Dia sudah menjadi pilot selama 30 tahun. Separuh di antaranya menjadi pilot maskapai komersial Asia Tenggara. Nyaris tidak ada daratan atau lautan di Indonesia yang tidak pernah dilewatinya. Itu pasti sebuah pulau, Zul. Pulau kecil. Pulau kecil? Ya, dan penduduk membuat rumah di atas permukaan laut, di mana rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut.
Boleh aku meminjam laptopmu? Zaman mendorong laptopnya. Di tempat di mana rumah-rumah yang bersinggungan atap, tiada tanah, rumput, apalagi pepohonan yang terlihat oleh elang yang terbang tinggi. Razak mengetikkan sesuatu di atas Google Maps. Aku sepertinya tahu tempat itu. Aku pernah melihatnya dari atas langit. Seperti elang yang terbang, hanya ada satu tempat bernama Bungin dengan karakteristik begitu. 2 detik, internet berkecepatan 1 Gbps telah menampilkan tempat yang diketikkan Razak. Pulau Bungin, Sumbawa, pulau terpadat di dunia. Zaman menatap layar laptop yang memperlihatkan citra satelit dengan resolusi tajam. Pulau itu luasnya paling 8 hektar. Seluruh pulau hanya terlihat atap rumah, rapat satu sama lain, tidak menyisakan pemandangan tanah lagi. Bahkan rumah-rumah terus merangsek ke permukaan laut, berdiri di atas karang-karang mati yang ditumpuk. Puluhan kapal tertambat di tiang rumah, juga di dermaga. Dia bisa melihatnya dengan jelas. Ini brilian, encik Razak. Tidak salah lagi. Inilah tempat yang dimaksud. Zaman berseru. Aku menghabiskan waktu berjam-jam mencari tempat ini. Encik hanya butuh beberapa menit saja. Sejak kapan seorang pilot pandai menebak 5 sebuah kalimat? Razak tertawa. Itu bukan rima, Zul. Itu justru kalimat yang sangat harfiah. Profesi kami selalu dan harus menggunakan perintah yang clear. Dan beruntung, aku pernah melintasinya. Apa bandara terdekat dari pulau ini? Sumbawa besar, sekitar 70 km dari Pulau Bungin. Razak berdiri. Kalau begitu, kita langsung ke sana, encik Razak. Tidak perlu transit lagi di Jakarta. Razak mengangguk. Baik, aku akan mengubah koordinat tujuan akhir. Jika tidak ada masalah, kita akan tiba di sana 9 jam lagi. Besok pagi-pagi pukul 6. Jangan lupa makan dan istirahat, Zul. Ini perjalanan jauh. Aku tidak ingin ada penumpang yang jatuh sakit di atas pesawat. Zaman balas mengangguk. Dia bisa makan sekarang.